System activated. Hai all Fastliners, apa kabar? Salam sukses dan sehat selalu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan pastinya kalian mendapatkan banyak, ikuti sampai selesai. Oke, di samping saya sudah hadir Ibu Audi. Ya, yang cantik, milenial banget, tapi prestasinya nggak main-main. Oke, tanpa berlama-lama kita kenalan nih. Audi sudah berapa lama di Prudential? Sebelumnya aku terima kasih dulu nih sama Cilani, Bapak Markus, Glory, Rebecca, luar biasa. First Line sudah undang aku podcast pertama kali nih Ci, aku melakukan podcast. Wah, ini First Line emang selalu menjadi contoh yang pertama ya. Terima kasih banyak. Ya, aku Harus sesuai namanya Audi. yes. First Line. Iya, First Line ya, role model kita semua. Oke, Ci, aku tuh backgroundnya tadinya seorang auditor, Ci. Makanya kan dulu bokap gua kasih namaku Audit Tianingrum, dia cita-cita aku sebagai auditor. Enggak jauh-jauh, apa Iya. aja diaudit sama dia. Apa aja di audit, Ci. Nah, Audi sebelumnya kan berarti karyawan dong? Karyawan di Ah. salah satu bank ternama di Indonesia. Boleh sebut nama nggak, Ci? Boleh dong. Boleh ya, Citibank, Ci. Wow, siapa Iya. yang nggak tahu ya? Luar biasa. Itu Uh-uh. memang udah terkenal banget sih ya Iya. itu bank. Di Citibank, terusnya di bagian pajak, terus aku sempat kerja di kantor auditor juga, teman-teman. Terus akhirnya terakhir di bisnis Prudential sudah 20 tahun. Wow, 20 tahun kita sama Yes. Audi. Tas. Cas, Ci. Wey. Kita happy ya, Ci ya, dari bisnis Happy ini ya. dong, lihat dong muka kita. Iya. Uh, Nggak ada stresnya, happy terus. Iya. Makin muda, Cilani. sama Audi juga. Gila, 17 jalan. Iya, Cici 16 jalan. Lari. Lari. Nah, teman-teman, berarti kan untuk masuk di satu bank ternama itu nggak mudah melalui Ya. saringan. Dan kok bisa sih milih ke Prudential Audi dan bertahan sampai saat ini 20 tahun. Until now loh, bukannya 20 tahun stop, enggak, masih terus nih. Kok kenapa dia pilih? Itu kan kerjaan yang semua orang, siapa yang nggak tahu sih? Satu bank ternama, bank asing, dan untuk masuknya juga sulit. Kenapa kok berani itu pindah kuadran ke bisnis Prudential? Ya, thank Nah, you, Ci. coba. Jadi awalnya tuh aku tuh dulu nggak pernah ada terpikir terbesit menjadi pengusaha. Dia tuh Oh. pengusaha tuh untuk orang-orang tertentu, anak-anak orang kaya yang orang tuanya udah punya perusahaan gitu ya, Ci ya. Oke. Jadi gue dulu mikir sederhana, gue sekolah yang pinter, IPK bagus, kerja. Dapat Oke. gaji gede, nanti nggak suka kita cari lagi perusahaan yang bisa bayar gaji mahal. Bener ya, Ci ya? Berarti ya tinggal kutu loncat ya. Ya, aku tuh loncat gitu kan. Oke. Nah, dulu gue tuh kalau waktu aku kerja, aku tuh mencari kepastian income. Aku pasti aman, ngerasa aman setiap bulan, Ci, Iya. dan pasti nyaman. Tapi gue lupa Apa tuh? keadaan gue itu untuk jangka pendek, Ci. Karena kalau kerja kan kita kan Oke. pensiun, bener nggak, Ci? Oh iya iya iya, Nah. ada waktunya. Ada waktunya. Dan Oke. aku salah satu, Ci, gue terinspirasi dengan bapakku sendiri. Jadi Oke. bokap dulu sempat menjabat di salah satu perusahaan, Mm-mm. posisi tinggi, direktur, terus once pensiun, ya akhirnya free fall income. Jadi Nah. income yang tadinya berapa ratus juta terus turun jadi ya cuma berapa, dan akhirnya ya harus bertahan hidup. Dan masa itu pasti tiba, betul nggak? Dan masa itu Kita pasti we cannot tiba. deny ya. right? Yes, Nah, ya. terus kenapa sih? Oke lah, itu kita akuin itu akan terjadi. Tapi kan mesti lihat-lihat dulu dong, kan itu bank ternama, Ya. posisi bagus, lu masih Ya. muda juga, kok bisa sih Ya. lu memutuskan full time lagi di Pro? Ya, Gila banget sih itu. gila ya. Jadi waktu itu selain gua ngeliat bokap, gua ngeliat bos gua langsung, Ci. Ah, oke. Ya, jadi bos gua langsung itu perempuan, income waktu itu 38 juta. Aku Oh. terinspirasi banget, punya anak 2. Ah, Nah, aku ke staff biasa kan, Ci. Iya. Income di bawah dia. Nah, gue lihat one day gue akan kayak dia sih. Gue kepingin oh, kayak lu dia. udah copy paste, lu udah kebaca. Ya kan. Tapi gue pas lihat kehidupannya dia, gue ngeri-ngeri sedep juga, Ci. Apa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Aduh. Gaji udah segitu, Bo. Gaji udah segitu kan, Nah. seharusnya kelihatan welfare kan, Ci. Iya, iya. Itu bos gak punya waktu, Ci. Jadi Ah, I anaknya see. dia 2, masa manggil susternya mama. Nah, lu. Nah lu, gue juga waktu itu gue belum nikah kan, Ci. Pas gue lihat bos gue curhat, gila gue sedih banget, anak gue manggil susternya mama karena dia gak punya waktu. Kita kerja di Citibank udah kayak kerja rodi, Ci. Kalau hari biasa nggak pajak, kita pulang jam 8 malam. Masuk jam 8, pulang jam 8 malam. Itu kalau nggak lembur.
Kalau lembur kita bisa pulang jam 5 pagi, jam 3 pagi. Jadi malu ya kalau lu pulang sama pintu masih terang dong. Iya. Nah, akhirnya gue lihat gila ya kehidupan bos gue gaji 38 juta. Dia punya uang ya, tapi dia gak punya waktu untuk keluarga. Oh, oke. Ya kan Ci. Nah gue ngelihat kalau gue terusin karir gue di Citibank, end up hidup gue kayak begitu, kayak gue gak mau deh gitu Iya, kan iya, Ci. iya, Nah iya. tapi masih libung, gue bingung gue kerja apa, bisnis apa. Karena kebanyakan dulu skeptis, kita tuh kalau bisnis kan pasti butuh modal. Betul, Gue gak punya modal besar. betul. Gue butuh skill, keahlian. Gue bukan anak pebisnis, gak Iya, ngerti iya, bangun bisnis, iya. bener gak Ci? Iya, Dan gue jujur takut resiko bisnis, karena gue bukan pelaku bisnis. iya. Akhirnya boro-boro mikir bisnis kan Ci. Tapi berdoa sama Tuhan, puji Tuhan, alhamdulillah Iya. 2002 ada agen Prudential datang ke Oke. Citibank. Ah, Canvassing, jualan produk Prudential. canvassing tau gak nih buat teman-teman yang Ya. baru adalah seseorang yang mencoba Yes. approaching klien Ya. yang nggak dikenal. Ya, Nah, dia door to dimasukin door. agent Prudential yang seperti itu. Ya, Terus dan waktu itu dia begitu gue dipresentasiin, dulu namanya rekening Pak Ali Ci. Iya. Dan sekarang udah meninggal dunia tuh iya, Pak Ali ada ya. apa dengan si Ali? Jadi Terus? dibukakan konsep pentingnya punya asuransi. Oke. Gue langsung beli. Ya. Once gue beli tuh agent langsung nawarin gue jadi agen, jadi mitra bisnisnya dia. Very smart tuh agent. Iya, very smart. Tahu nggak waktu itu dia ngomong apa Ci? Iya. Dia bilang gini, Audi, pas dia delivery police di kantor kan, di kantor gue di Citibank. Terus dia bilang gini, Audi lu udah berapa lama kerja di Citibank? 2 tahunan. Lu dulu sekolah di Trisakti kan? Iya, sebagai accounting. Itu salah satu university swasta yang terbaik loh guys. Ya, Jadi nggak dan main-main itu. nih. Background Odi di bank ternama dan Heeh. graduate dari university yang terkenal. Iya. Ya, oke. Nah kalau itu dia bilang gini, leader gue nih, dia bilang, lu gila ya, orang sepinter lu, ya IPK bagus, tapi lu memilih kerja sama orang, lu nggak memilih belajar bangun bisnis. Nah kala itu gue udah langsung skeptis, bisnis apa? Pikir gue MLM, Iya, kan Ci? iya. MLM gue langsung kayak ada barrier kan Ci? Langsung, Nah, iya. Nah leader gue itu pinter waktu itu bilang begini, lu cuma tahu bisnis MLM ya? Iya. Ada satu bisnis franchising. Nah hari ini gue pakai tuh untuk gue ngerekrut. Ada satu bisnis franchising Iya. yang dia punya sistemnya, lu jalanin sistemnya, lu dapat hasil yang pasti. Betul. Jadi bisnis franchise itu pada saat itu keren ya. Keren Bahasanya banget. keren. Iya keren. Kentucky, Starbucks itu kan Nah, franchise. Yes, Sekarang lebih keren lagi adalah apa? Startup. startup. Ya. Ih, keren banget. Iya, Oke, bisnis terus startup. Heeh. Nah waktu itu gue langsung mikir, gila, gue beli franchise berapa ratus juta, orang gue Betul, karyawan biasa di Citibank, betul. mana punya modal gitu kan Ci. Iya. Terus dia bilang, lu baru tahu bisnis franchise itu modalnya 100-an juta, miliaran. Ada satu bisnis, konsepnya franchising tapi nggak pakai modal. Nah, tuh Nah, teman-teman, teman-teman, konsepnya franchising. Kalau Rebecca malah bilangnya franchisor. franchisor keren. Lebih keren Rebecca. lagi karena Iya. begini, kalau franchise itu kan kita mesti buka-buka terus ya. Yes, yes, yes. Kalau yes. franchisor berarti lu menghasilkan si franchise itu. Yes, sistem. Lebih keren Iya, sebenarnya. benar, lebih keren. Iya. Jadi konsepnya kita harus hanya bangun sistem, ekspansi bisnis aja kan Iya, Ci. betul. Sistemnya udah proven. Betul Nah, banget ya. Dan langsung pas gue bilang, "Bu, modelnya kayak gimana? Lu datang ke kantor gue deh." Waktu itu kantornya di Menara Raja Wali Mega Kuningan. Oh, oke. Gue datang ke NBO-nya, dijelasin lah presentasi bisnis. Nah, NBO itu New Business Opportunity, guys. Ya, new business terus? opportunity. Gue duduk paling belakang, masih usia 25 gitu ya Ci ya. Jigoan. Jigoan ya. Ada speaker maju Asik. ke depan, dia presentasi, dia cerita hanya dalam waktu 4 tahun aja dapat 100 juta Ci. 4 tahun 4 100 tahun juta. dapat 100 juta itu Di sistem pekerjaan yang franchising-nya. lama. Di Kapan? pekerjaan yang lama, bos gue 38 juta, harus kerja sampai 10 tahun lebih. Dan ujungnya nggak punya waktu untuk Iya. anak. Kalau gue dulu yang lebih nusuk sampai reinkarnasi. Rekarasi nggak ratusan juta gitu ya. Iya. Nah, kala itu gue langsung ngelihat gila ya, 4 tahun 100 juta. Itu ibu bisa nganterin anaknya balet, bisa nganterin anaknya sekolah, bisa Keren. liburan setiap tahun ke luar negeri. Kehidupan macam mana yang gue nggak mau Ci? Gue Iya benar-benar. Sementara bos lu bos gue nggak punya boro-boro waktu, ya hidupnya, waktunya. yes, Iya, ya hidupnya betul. dari kantor aja, dari pagi kantor, malam dan kantor. itu kan harus ngajuin cuti, betul nggak? Yes. Nah cuti itu nggak bisa kita kapan aja kan? Nah, tergantung sama Apalagi bos atas. Bank Ya,
cutinya kan harus izin. harus izin. Tuh. Bahkan tahun baru aja di mana keluarga kumpul, kita kadang kerja di kantor, Ci. ngitungin duit orang. Ngitungin deh orang, aduh Tuhan. Kelihatannya gaya gua kerja Citibank kayak karyawan pabrik, Ci. Emang bank itu tutupnya kan jam 3. Gue Iya. kadang kalau ke bank enaknya kerja Di bank. di bank jam 3 tutup, ternyata manusianya masih bergerilya Aduh, sampai malam, bahkan sampai diperes pagi guys. sampai Kalau pagi, ada guys. audit ya. Iya, betul. Ternyata oke. Terus lanjut Audi. Yes. Tadi kebayang ya. Nah, terus yang poin apa yang lu lihat dari bisnis ini, kan tadi franchise gitu ya. Ya, betul. Nah, terus ini buat kita teman-teman yang baru join juga nih, tentu Ya. berpikir, dan teman-teman mungkin yang sedang mau membidik, bukan membidik ya, untuk mencari partner-partner bisnis kalian, mitra-mitra bisnis gitu. Apa sih yang dilihat dari Prudentialnya? Oke lah, memang ada waktu tadi bisnis franchise. Terus di samping itu bagaimana Audi kok bisa berani ninggalin pekerjaan untuk langsung full time di sini? Apa yang dilihat dari bisnis ini? Kok berani gitu? Oke. Jadi waktu itu gue tertarik, Ci. Gue tempting 4 tahun 100 juta nih teman-teman. Karena aku auditor dan gue apa-apa juga gue analisa. Gue pelajarin sistemnya, guys. Jadi gue lihat sistemnya itu cuma diminta sama Prudential 1 hari cerita. Bukan jualan loh. Cerita, sharing, konsep asuransi. Hanya 2 orang aja, Cilani. Jadi nggak jadi beban ya? Nggak jadi beban. Cerita. Cerita. Kayak kita ya meet up, cerita, Yes, chit-chat begitu. iya, Kalau betul. jualan kan, wah kalau hari ini nggak jual kita stres. Beban, iya, Nah, nggak jadi bener. beban. Jadi Oke, kayak ada target gitu kan, Iya, Ci. iya. Nah, waktu itu gue cuma pelajarin, gila ya, gue cuma cerita 2 orang. Setahun gue bisa dapat income tambahan 10 juta. Gue join di situ. Itu bukan bicara startup loh, itu agent biasa aja yang fokus cerita 2 orang. Iya. Kita join di sini dapat 10 juta, 4 tahun 100 juta. Wow, Wah, Ci, gue Luar langsung biasa. otak mikir dong, Ci. Iya. Kalau gue nggak ngambil ini opportunity, betul. kalau kata Roma Irama sih terlalu, Ci. Kan kata gue ya, Bukan kata kata Om gua. Oma. Nah, akhirnya Ci, gue coba. Gue masih kerja di Citibank. Oke. Makan siang, pas makan siang biasanya kita kalau makan siang kan teman-teman ya, karyawan makan siang ngapain sih? Ngegosip bos, ngegosip sesama Ya, teman ya. gitu kan. Daripada dosa lo. Pada dosa, akhirnya gue makan siang, gue presentasi. Oke, Dapat 1 guys. orang. Ah, Terus pas sholat jam 3 break time ya kan, biasa kita sholat atau Oke. cemilan sholat, gue presentasi ke 2 Nah, orang. jadi dia mensiasati waktu. Padahal Waktu, sambil yes. kerja lu, Sambil sambil kerja. itu namanya bridging. Ya, Ya, bridging income dulu. Ya, Tapi betul. Audi very smart. Dia gunakan waktu sebaik mungkin Ya, ya, betul. teman-teman. Nah, terus ini Terus. buat para agent bagus banget, ini bisa diambil. Ya, dan gue melakukan tidak beban ya teman-teman. Gue melakukannya hanya gue belajar untuk cerita. Karena dulu leader gue ngomong gini, Tia, kan gue dipanggil Tia. Ya. Lu tau Krisdayanti nggak? Kata dia gitu kan. Tahu. Krisdayanti kan lagu terkenalnya Mencintaimu, kata Ya. dia gitu kan. Kalau Krisdayanti nyanyi Mencintaimu, orang mau bayar dia puluhan juta bahkan ratusan juta. Betul. Coba Auditya Ningrum nyanyi Mencintaimu, lu ditimpukin pakai botol. Sian deh lo. Kasian ya lo. Terus dia ngomong gini leader gue. Kocak lo. Iya, leader gue ngomongin, lo tau gak leader-leader yang kaya-kaya itu income sampai ratusan juta, itu mereka nyanyinya sama. Sehari Ah. cerita 2 orang nyanyi, ini nih konsep nih. Nah, ini buat para Ah. teman-teman yang mau join, itu lagunya sama. Lagunya sama. Tinggal lu mau nyanyiin ke berapa orang. Yes, Makin nyanyiin. lama makin merdu ya. Nah, Ah. nyanyi ke berapa orang, latihan merdunya nih gimana, intonasinya. Betul. Ya kan mempengaruhi orangnya. Jadi leader gue waktu itu ngomong, lu setiap hari belajar nyanyi aja, belajar Audi, sharing. kalau jadi Krisdayanti harus bayar pelatih nyanyi. Yes. Nah, Itu iya. mahal nggak? Mahal banget. Coach Kedua, yang nyanyi. tergantung bakat dong. Iya. Maaf bener. aja Audi, gue guru sepanjang apa, gue suruh jadi Krisdayanti Whitney Houston. Gurunya super ahli, belum tentu loh. Iya, asli. betul. Tahu Benar. diri gue. Tapi kalau di Prudential, Iya. coachnya gratis. Yes. Dan di mentoring juga, didampingin juga Betul. gitu kan.